Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, gimana nih kabar Sobat Belajar sekalian di rumah? Kira-kira karena kita mau memulai suatu pembelajaran, enak gak sih kalau misalnya kita nggak semangat nih? Kalau misalnya nggak semangat, kira-kira bisa fokus nggak ya? Yang ada cuma raganya aja nih yang ada di depan website, yang ada di depan handphone. Tapi soulnya, nyawanya, dan pikirannya entah kemana. Terus gimana nih caranya Kavia buat menyatukan lagi nih soul dan juga raganya? Coba Sobat Belajar, kalau misalnya Sobat Belajar udah dengerin Kavia ngomong nih cuap-cuap ya kan selama 30 menit, terus ternyata nggak ada yang bisa diambil dari live Kasis kali ini, enak nggak sih Sobat Belajar? Tentunya nggak enak ya, karena kalian udah nyiapin waktu, udah meluangkan waktu selama 30 menit, tapi nggak dapat apa-apa. So it's really just wasting time, ya nggak sih? Dan kita tuh benci banget yang namanya wasting time, ya kan? Karena kita nggak akan pernah bisa membalikan kembali waktu yang sudah dibuang. Makanya sekarang Sobat Belajar, coba jangan buang-buang waktu lagi. Set your time, set your date, dan juga set nih your activity. Pokoknya sehari itu Sobat Belajar harus aktif nih. Aktifnya ngapain aja? Tentunya untuk melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat, dan yang pastinya kegiatan tersebut itu bisa menambah skill Sobat Belajar. Nah biasanya ketika usia-usia sekarang nih, itu suka banget gak sih untuk mencoba hal-hal baru? So, don't be afraid to try new things ya Sobat Belajar. Jadi coba apapun yang Sobat Belajar suka yang bisa nambahin skill. Oke? Kenapa? Karena terkadang kita tuh suka nggak sengaja loh nemuin bakat kita ketika sedang melakukan hal-hal baru. Oke? Try it ya Sobat Belajar, trust me it works. Oke? Sobat Belajar gimana? Jadi sekarang kita udah nggak usah buang-buang waktu lagi. Kita sekarang fokus karena kali ini Kavia mau membahas sesuatu nih. Pokoknya tips and trick anak muda zaman sekarang. Asik. Gimana? Coba kita lihat emang apa sih Kavia bahasannya. Coba kita lihat ya. Jadi nih Sobat Belajar, gimana ya Kavia sebenarnya mau kasih tips and trick nih saat Sobat Belajar lagi PDKT. Aduh, kalau lagi masa-masa pubertas kayak gini kan kayaknya lagi semangat banget nih ya deketin gebetan gitu kan. Ya walaupun akhirnya mau jadian mau enggak, yang penting udah usaha lah ya gitu. Tapi kalau misalnya lagi deketin gebetan nih, kenapa sih kadang-kadang kita suka gugup? Ya kan kayak aduh mau datang nih, kita mau nyamperin gebetan, kok kayaknya dugun-dugun banget nih. Nah lagi dugun-dugun itu biasanya diselingin sama kebelet buang air kecil gak sih? Kayak aduh bentar lagi gebetannya udah mau sampai di depan kita, ya kan kita lagi janjian di cafe, terus malah kita mau buang air kecil. Nah kira-kira kenapa sih kalau misalnya kita sedang gugup itu bisa buang air kecil atau bisa kebelet buang air kecil? Penasaran? Yuk kita lihat. Nah kita lihat nih, di sini ada sepasang bird lovebird ya, itulah pokoknya sepasang anak muda yang lagi PDKT di cafe. Ini kayaknya lagi ngomongin, hai kamu lagi suka apa akhir-akhir ini? Aku tuh lagi hobi ini, biasalah ya rayuan kayak gitu. Tapi pas lagi ketemu itu sebelum bisa ngomong nih, pasti si A ini, aduh kita sebutnya siapa ya? Si cowok ini, suatu spesies ini, dia pasti kebelet banget nih, kayak udah aduh tegang mau ngomong apa ya, nggak tahu nih mau ngomong apa, sampai mau buang air kecil, kayak I've gotta pee, I have got to toilet please. Nah so why kenapa nih kalau lagi ketemu gebetan malah kebelet ke toilet? Nah jadi Sobat Belajar, kenapa nih ketika kita gugup itu bisa terus-terusan buang air kecil? Sebenarnya nggak hanya ketika ketemu gebetan ya, mungkin sedang presentasi atau Sobat Belajar misalnya lagi ujian, itu kan juga rasa gugupnya sangat tinggi ya, dan sebenarnya kadang-kadang efek sampingnya adalah kita jadi mau buang air kecil. Nah kenapa nih? Alasannya adalah ketika kita sedang tegang, itu tekanan darah akan naik.
Betul, ketika tekanan darah naik, maka banyak sekali aliran darah yang akan mengalir di dalam tubuh. See? Nah, ketika banyak sekali aliran darah yang mengalir di dalam tubuh, berarti makin banyak nggak sih darah yang akan disaring oleh urin? Ya kan? Ketika makin banyak darah yang disaring oleh urin, berarti darah yang disaring oleh ginjal, darah yang disaring oleh ginjal atau yang disaring oleh glomerulus, maka akan semakin banyak urin yang akan dihasilkan. Siapa pelaku dari kerja tersebut? Pelakunya adalah saraf simpatik. Oke, ini nih pelakunya dari tekanan darah yang tinggi. Tetapi yang mengatur kontraksi dan juga relaksasi dari kantung kemih ini adalah saraf parasimpatis. Oke, jadi ini sebenarnya adalah dua saraf yang mengatur kegiatan yang berbeda. Jadi mereka ini kayak versus gitu. Yang satu kayak istilahnya satu mager, satu rajin. Fight versus relax, seperti itu. Nah, yang mengatur ketika kita sedang gugup hingga akhirnya mau pipis, hingga akhirnya mau buang air kecil, itu adalah saraf simpatik yang mengatur tekanan darah. Tapi yang mengatur kontraksi dari kantung kemih sehingga kita ingin ke kamar mandi, mau buang air kecil, itu adalah saraf parasimpatik. Oke, sahabat belajar, jadi sekarang sudah tahu ya kenapa nih kalau misalnya kita sedang gugup itu jadinya mau buang air kecil, dan itu memang nggak bisa dihindari. Jadi pintar-pintar sobat belajar nih untuk mengatur tingkat nervousnya. Oke, nah selain mengatur tadi nih rasa deg-degan dan rasa ingin buang air kecil, saraf simpatik dan parasimpatik ini mengatur apa lagi sih? Dan dia ini bagaimana sih cara kerjanya? Penasaran? Kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di live Classes Ayo Belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, sahabat belajar, kira-kira udah tahu belum nih saraf simpatik sama parasimpatik itu dia cara kerjanya seperti apa? Terus kira-kira bagian tubuh apa sih yang diatur oleh saraf simpatik dan parasimpatik? Sebelum ke situ, kita sedikit bahas ya tentang sistem saraf. Jangan dilupakan bahwa ada komponen saraf, kemudian ada penghantaran impuls. Kita sudah belajar tentang sistem saraf pusat kemarin, ya kan? Kemudian sekarang kita akan belajar tentang sistem saraf tepi, dan yang terakhir kita akan belajar tentang gangguan apa aja sih yang ada pada sistem saraf. Jadi untuk sistem saraf simpatik dan juga parasimpatik itu masuk ke dalam sistem saraf tepi. Oke, kita akan lihat apa sih itu sistem saraf tepi. Nah, kalau misalnya sistem saraf pusat itu ya artinya adalah saraf yang ada di bagian pusat tubuh, ya, yang ada di sumbu tubuh. Ya, kalau misalnya saraf tepi itu berarti yang ada di sisi tepi dari sistem saraf pusat tersebut gitu. Jadi yang ada di tepi-tepi. Nah, sistem saraf tepi itu disusun oleh saraf aferen dan juga saraf eferen. Saraf aferen itu fungsinya seperti saraf sensori, dia untuk menghantarkan rangsangan ke sistem saraf tepi, dan eferen itu berarti untuk menghantarkan respon dari sistem saraf tepi itu ke efektornya atau ke sel targetnya. Oke, nah kemudian sistem saraf tepi ini dia terdiri dari sistem saraf sadar atau somatik dan juga sistem saraf tidak sadar atau otonom. Loh, yang satu sadar tapi yang satu enggak, sangat berlawanan kan? Penasaran? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah sistem saraf sadar atau somatik. Oke. Sistem saraf sadar itu disusun oleh 12 saraf kranial dan 31 saraf spinal. Nah, masing-masing ini punya tugas. Oke, kita tadi sudah bicara terlebih dahulu ya tentang ada 12 pasang saraf kranial. Berarti kalau kranial adanya di mana? Kranial itu adanya di otak. Oke, kita lihat. Apa aja nih? Banyak banget ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di saraf kranial ini dia mengatur setiap panca indera. Oke,
setiap gerakan dari panca indera. Ada yang hanya sekedar mengatur saraf aferennya saja atau saraf sensoriknya saja tanpa adanya motorik. Ada juga yang mengatur sensoriknya juga, motoriknya juga gitu. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama kita lihat yang hanya saraf sensori saja. Contohnya adalah nih, saraf olfactory atau yang ada di nose atau hidung. Nah, di sini saraf sensori ini di saraf olfactory ini dia hanya mengatur sensor. Karena kita nggak akan pernah lihat bisa hidung bergerak, kan? Oke. Nah, kemudian berarti kan dia hanya menerima sensor, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ada nih intermediate nerve di nomor 7. Jadi masing-masing sudah ada nomornya ya, kan tadi ada 12 gitu, dan berarti ada 12 titik nih. Oke. Nah, kalau misalnya intermediate nerve kita lihat dia mengatur sensori juga, motorik juga, berarti dia menerima sensor dan yang nantinya dia akan menggerakkan efektornya. Kalau untuk intermediate nerve berarti dia menerima sensor dari bagian lidah. Ya, dari bagian lidah dan tengkorak, rongga, mulut. Kemudian motoriknya siapa? Efektornya siapa? Dari sensori di lidah dan juga rongga mulut, yaitu adalah rahang bawah atau disebut sebagai submaxillary dan sublingual gland. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ada saraf yang memang hanya menerima sensor seperti tadi Kak Fis sudah bilang, tapi ada juga yang menerima sensor dan juga menggerakkan motorik. Nah, ini ada 12 saraf yang kerjanya campur-campur nih, ada yang sensori doang, ada yang hanya dari sensori dan juga motorik. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti tadi Kak Fia bilang bahwa sistem saraf kranial dari 12 saraf ini dia mengatur semua panca indera. Alright, tadi itu adalah sistem saraf kranial. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah saraf spinal, yaitu ada 31 pasang saraf. Terdirinya dari apa? Dari 8 ruas tulang saraf serviks, kemudian 12 susun dari saraf toraks, kemudian 5 saraf lumbar nih yang ada di pinggang, kemudian ada 5 saraf sakral yang ada di tulang ekor nih, mulai dari sini sampai tulang ekor. Oke. Nah, untuk saraf spinal itu kan tadi dia totalnya ada 31. Almost 32 ya, seperti tulang pada vertebrae atau tulang belakang gitu. Ya, karena dia letaknya juga di vertebrae juga ya. Nah, kalau sistem saraf kranial itu kan dia fungsinya di bagian kepala ya. Jadi untuk mengatur panca indera yang ada di kepala sini. Tapi kalau misalnya saraf spinal itu dia fungsinya untuk menggerakkan bagian rangka nih gitu. Contohnya kalau misalnya saraf spinal itu dia menggerakkan bahu ya. Kemudian dia menggerakkan dada. Dia menggerakkan rongga di antara dada dan dia menggerakkan leher. Nah, kalau misalnya yang bagi itu kan bagian atas ya. Kemudian yang bagian bawah nanti dia akan menggerakkan panggul, dia akan menggerakkan paha, kemudian dia akan menggerakkan rongga abdomen. Jadi beda ya si saraf kranial tadi sama saraf spinal. Masing-masing punya fungsinya dan masing-masing menggerakkan organ yang diaturnya. Oke, seperti ini ya. Itu adalah sistem saraf sadar yang artinya memang dia ada di bawah pengaruh sadar. Kita sadar nih melakukan semua hal gitu. Jadi kalau misalnya kita sadar nih melakukan suatu hal, berarti yang bekerja adalah sistem saraf sadar gitu. So, gimana Kak kalau misalnya sistem saraf yang tidak sadar atau otonom? Nah, kalau sistem saraf yang tidak sadar atau otonom itu dia baru terbagi menjadi 2, yaitu saraf simpatik yang tadi Kak Fia bahas di depan ya, atau di trivia, saraf simpatik dan juga parasimpatik. Dan mereka adalah versus seperti yang tadi Kak Fia sudah bilang. Jadi, kenapa versus? Karena tugasnya nih benar-benar berlawanan. Coba kita lihat. Yang pertama adalah delayed pupils
versus constrict pupils. Berarti yang satu pupilnya membesar, yang satu pupilnya mengecil. Kalau yang pupilnya membesar itu berarti adalah tugas dari sympathetic nerves. Kalau constrict pupil, nah dia berarti pupilnya mengecil tuh, dia berkontraksi karena berarti terlalu banyak cahaya yang masuk ke mata kita. Itu adalah kerja dari parasympathetic nerves gitu. Kalau misalnya sobat belajar perhatikan, sebenarnya kerja dari sympathetic nerves dan juga parasympathetic nerves itu berkebalikannya, adalah yang satu itu fungsinya adalah untuk menaikkan sesuatu, makanya disebutnya sebagai fight or flight. Kalau yang satu itu relax gitu. Jadi yang satu kayak kontraksi, yang satu relax, satu kontraksi, satu relax, seperti itu. Oke? Nah, kalau sobat baca perhatikan, di saraf parasimpatetik ini sebenarnya diatur di bagian di bagian cervix dan juga di bagian toraks gitu. Iya betul. Nah, kalau misalnya simpatik itu dia di bagian lumbar gitu. Jadi beda ya. Jadi kalau misalnya di bagian atas itu berarti tempatnya parasympathetic nerves yang ada di sini. Kalau misalnya sympathetic nerves dia adanya di lumbar. Seperti itu. Yang tadi contohnya ketika lagi deg-degan, siapa yang kerja? Yaitu adalah increase heartbeat si sympathetic nerves. Tapi ketika sudah mulai terisi nih, ya kan, dari kandung kemihnya, siapa yang bekerja? Itu adalah parasimpatik. Nah, sama aja ketika misalnya sobat belajar inspirasi dan ekspirasi. Ketika inspirasi, berarti kan paru-paru itu akan membesar, ya kan, karena kan ada udara masuk. Nah, ketika udara masuk itu berarti tugasnya dari parasimpatik. Nah, parasimpatic nerves atau saraf parasimpatik nih, constrict airways. Nah, kemudian ketika ekspirasi, ya kan, inspirasi. Nah, tapi ketika ekspirasi berarti kan udara keluar, ya kan. Nah, siapa yang bekerja? Itu adalah sympathetic nerves atau saraf simpatik. Oke, seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau ada bahaya nih, yang kerja adalah sympathetic nerves. Tapi kalau misalnya yang relax, itu yang kerja adalah parasympathetic nerves atau sistem saraf parasimpatik. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lagi ada, ya selain ada bahaya, misalnya lagi main ke taman hiburan nih, ya kan, terus naik naik wahana yang menantang adrenalin banget nih kayaknya gitu kan. Nah, itu berarti siapa tuh yang kerja? Simpatik apa parasimpatik ya? Oke, itu pertanyaan buat sobat belajar di rumah ya. Nah, selanjutnya dari hasil parasimpatik dan juga simpatik itu dihasilkan yang namanya gerak, yaitu adalah gerak sadar dan juga gerak refleks. Oke, bedanya apa? Kita lihat. Oke, kita ini dulu deh, ikutin opa-opa di sini. Gimana sih? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mereka ngedance ya, nggak dance cover, emang mereka boyband. Oke, kita ikutin mereka ini. Nah, ketika ada opa-opa ini alias boyband ini lagi nari, itu kira-kira mereka sadar apa enggak sih mereka lagi nari? Kira-kira sadar apa enggak? Kalau misalnya sadar, itu gimana pathway-nya, mekanismenya? Kalau misalnya mereka nggak sadar, gimana pathway-nya? Kira-kira gimana? Kalau misalnya sobat belajar nari, 1, 2, gitu, sadar nggak kira-kira sobat belajar lagi nari? Sadar kan? Nah, makanya salah satu dari contoh gerak sadar itu adalah menari. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya gerak sadar, itu dia pathway-nya adalah seperti ini atau mekanismenya adalah seperti ini. Kita lihat nih. Yang pertama adalah adanya rangsangan dari luar gitu ya. Contohnya adalah ketika, nggak usah kita bahas boyband ya, kita aja deh. Kita kalau misalnya ngelihat idol lagi nari-nari itu bawaannya pengen nari kan. Nah, berarti ada rangsangan gitu. Nah, kemudian rangsangan ini akan diterima oleh reseptor atau alat indera. Kalau misalnya kita ngeliat video, berarti reseptornya siapa? Mata kita kan, gitu. Nah, kemudian mata ini di dalam mata ini akan ada namanya saraf sensorik ya, yang tadi menghubungkan rangsangan
ke arah otak ataupun sumsum tulang belakang gitu, tergantung gerakannya. Nah, kemudian saraf sensorik ini karena dia gerak sadar, kuncinya adalah dia akan masuk ke dalam otak gitu. Dia akan masuk ke dalam otak, kemudian otak ini akan ngeluarin akan menghantarkan impuls ke saraf motorik nih. Ya berarti kalau dari saraf motorik nanti akan ke efektor atau ke otot, ya berarti ke tangan kita. Gitu, ke tangan sama ke kaki, cuk gitu ya, seperti itu. Jadi ingat ya, kata kunci dari gerak sadar itu dia adalah larinya ke otak. Oke, kenapa? Karena ini kita hapus dulu ya. Karena kalau misalnya gerak refleks ya, dia itu larinya bukan ke otak atau bukan ke otak nih pusatnya, tapi di sumsum tulang belakang gitu. Oke, seperti yang tadi, gerak tidak sadar adanya di mana? Di sumsum tulang belakang kan, yang terdiri dari apa? Terdiri dari 8 saraf serviks, 12 saraf toraks ya kan, terus 5 saraf lumbar gitu kan, dan sakral ya kan. Nah seperti itu. Nah kalau gerak refleks, dia berarti kan refleks nih, kita nggak tahu nih, ya udah kita refleks aja gitu, gerak aja, kita nggak ada yang kayak oh kita sadar nih ngelakuin hal itu. Nah makanya dia larinya ke sumsum tulang belakang, ke gerak tidak sadar tadi. Tapi pathway-nya sama, rangsangan, kemudian larinya ke reseptor atau indera, diubah menjadi impuls dulu, nanti ke saraf sensorik, kemudian baru intinya di sumsum tulang belakang. Kemudian dari sumsum tulang belakang itu akan lari ke saraf motorik, dan nanti akan ke efektor atau otot. Seperti yang di sini. Ini sebenarnya adalah salah satu percobaan nih yang dilakukan di lab. Jadi ketika kita dipukul oleh palu kecil di sini, tuh di bagian lutut kita, tuh kira-kira kita langsung nendang apa loading dulu nih gitu. Terus ternyata pas dipukul kok langsung nendang. Gak sadar gitu kalau kita nendang. Nah gimana tuh caranya? Nah seperti itu, itulah awal mulanya adanya penelitian dari gerak sadar dan juga gerak refleks. Oke, seperti ini ya sahabat belajar untuk sistem saraf season 2. Oke, nah kita sudah belajar nih, berarti sistem saraf sudah full ya. Berarti sahabat belajar udah bisa dong menjawab pertanyaan dari Kak Fia nih. Kenapa? Karena sahabat belajar pasti bisa. Kita lihat ya, kenapa ketika seseorang tidak sengaja menyentuh benda panas, tangan akan bergerak cepat menjauh dari benda panas tersebut. Kenapa nih? A. Karena pergerakan impuls melewati substansi abu-abu otak sangat cepat. Karena pergerakan impuls melewati substansi putih otak sangat cepat. C. Karena pergerakan impuls melewati substansi abu-abu sumsum tulang belakang sangat cepat. D-nya karena pergerakan impuls melewati substansi putih sumsum tulang belakang sangat cepat. Dan yang E adalah karena pergerakan impuls melewati substansi putih sumsum tulang lanjutan sangat cepat. Jawabannya yang mana? Kita lihat lagi pertanyaannya. Yang ditanya adalah ketika seseorang tidak sengaja menyentuh benda panas, tangannya akan bergerak sangat cepat. Apakah itu gerak refleks atau gerak sadar? Kira-kira yang mana sahabat belajar? Gerak sadar apa gerak refleks ya ketika kita menjauhkan tangan kita dari benda panas? Geraknya apa? Gerak refleks. So, ketika gerak refleks, siapakah yang akan menjadi pusatnya? Otak atau sumsum tulang belakang? Siapa? Kita buka pollingnya. Sumsum tulang belakang, otak, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau otak? Siapa? Sumsum tulang belakang. Berarti sekarang kita coret yang jawabannya ada otak. Oke, ini tentang otak ya, yang A. Terus yang B otak juga. Kemudian yang C, D, dan E baru sumsum tulang belakang. Oke, kita lihat. Nah, ingat gak struktur dari sumsum tulang belakang? Oh, yang ini sumsum tulang belakang, sorry. Nah, sumsum tulang belakang dan juga otak itu punya perbedaan ya di substansi abu-abu dan juga substansi putihnya. Kalau misalnya otak itu yang di dalam, misalnya Kak Fia bikin diagram gini aja ya. Yang di dalam itu adalah substansi putih. Yang di luar adalah abu-abu. Nah, kalau sumsum tulang belakang itu kebalikannya. Yang di luar adalah putih dan yang di dalam adalah abu-abu. Nah,
Masih ingat ya, kalau substansi putih itu berarti di dalamnya diisi oleh bagian selubung mielin, di mana impuls akan lebih cepat melewati selubung mielin. Makanya gerak refleks itu dia pusatnya ada di sumsum tulang belakang atau pergerakannya lewat sumsum tulang belakang. Berarti jawabannya kita lihat. Berarti jawabannya yang berkaitan dengan substansi putih dari sumsum tulang belakang. Kita lihat ya. Yang mana ya? Oke, yang C itu karena pergerakan impuls melewati substansi abu-abu. Bukan ya, kita coret. Berarti jawabannya adalah D. Oke, kayak gitu ya. Nah, kita lihat nih jawabannya di sini. Boleh kalau misalnya sahabat belajar mau screenshot di sini buat keyword nih ya tentang struktur otak dan juga sumsum tulang belakang. Oke, Kavia kasih waktu 5 detik buat screenshot ya. Kavia mundur nih. Oke. 1 2 3 4 5. Oke. Udah semuanya? Oke, kalau udah kita next. Nah, lihat nih. Saat Bunga sedang berlari nih di sekitar komplek, tiba-tiba ada seekor anjing nih yang menghampiri. Kira-kira Bunga takut gak sih kalau misalnya ada anjing? Ya saya takut ya. Nah, saat itu nih pas ketemu anjingnya, saat itu denyut jantungnya ini menjadi lebih cepat dan saluran pernafasan yang membuka lebar. Mekanisme tersebut diakibatkan oleh kerja dari... Oke, kembali lagi. Ketika ada sesuatu yang menakutkan mendekati, itu kan berarti ada tanda bahaya. Ketika ada tanda bahaya, siapa yang akan mengatur saraf di dalam tubuh kita? Saraf fight or flight atau saraf relax? Saraf flight or fight, ya kan? Siapa saraf flight or fight? Siapa ya? Tang ting tung, siapa saraf fight or flight? Nih, yang mana? Yang adalah A, saraf simpatis. Karena saraf parasimpatis itu dia saraf relax. Oke, seperti itu ya sahabat belajar. Ternyata sistem saraf sudah selesai. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sistem saraf tepi. Ya, ada sistem saraf tepi yang terdiri dari saraf eferen dan juga aferen, dan terdiri dari saraf tidak sadar dan juga saraf sadar, dan semuanya memiliki mekanisme masing-masing sehingga ada yang namanya gerak sadar dan juga gerak refleks. Oke, seperti itu ya sahabat belajar. Gimana? Menarik ya pembelajaran hari ini? Baru tahu ya ternyata ketika kita bergerak itu banyak banget pathway-nya atau mekanismenya. Makanya sobat belajar, jangan pernah lewatin Ayo Belajar ya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.